pagi, siang, dan malam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di saat kami tak berdaya, Engkau sempurnakan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, amin, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Kita memberikan ucapan syukur lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Sebab apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu tak mungkin. Sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika mujizat itu nyata, amin. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat nyata di dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau yang kami percayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berkati dalam Tuhan kita. Angkat pujian-Mu, penyembahan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan Yesus untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Engkau selalu baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ditinggikan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus, berikan penghormatan yang paling tinggi itu bagi Yesus Sang Penebus, bagi Yesus Sang Raja di atas segala raja. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita, saat ini hamba-Mu meminta dengan sangat. Mari sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam penyembahan. Berikan waktu-Mu Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kanan kirimu. Kanan kirimu tidak menyelamatkan engkau. Kanan kirimu tidak membuat engkau menjadi bahagia. Kanan kirimu tidak membuat engkau menjadi sempurna. Tetapi fokuskan hatimu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Fokuskan pada Yesus. Sebab Dia salah satu sumber, satu-satunya sumber yang sangat berharga, yang kau harus kejar sampai pada engkau dipanggil dan engkau bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Bapak Ibu Saudara kasih. Jika kau tidak bisa berbahasa roh, jika kau tidak bisa, mari bermazmur bagi Tuhan. Mari puji Tuhan, mari sembah Dia. Mari fokuskan hatimu Bapak Ibu Saudara. Fokuskan pada Bapa, satu-satunya Bapa di surga yang menyediakan tempat bagimu, yang menyediakan ruang bagi engkau, yang sanggup menyembuhkan engkau, yang sanggup membuat engkau sempurna. Sebab Engkau, terima kasih Tuhan.
waktumu kepada Dia yang sanggup pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau kudus, kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. So katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, dosa-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan-Mu Tuhan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus. Yes Tuhan, terima kasih mengikutiku, sebab kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar kasih Yesus, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Amin. Darah-Mu. Suara-suara bagi kemuliaan nama Tuhan kita katakan, amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita. Luar biasa, saya percaya dalam Tuhan kita bahwa Engkau ada di sini. Engkau memilih tempat yang tepat. Engkau berada di dalam naungan Tuhan. Engkau berada dalam genggaman Tuhan. Katakan di kanan kiri saudaramu, kanan kiri. Haleluya. Oke, siap memuji nama Tuhan kita. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan kita. Sekalipun baterainya habis, tapi ada cadangannya. Itulah Tuhan ya. Amin. Oke, kita sama-sama akan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita ya?
itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan haleluya. Ku ada dalam hatiku, ku tercipta semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sebab surga nyata penuhi. Haleluya. Semangat buat Tuhan. Jangan mau kalah sama yang di Zoom ya, yang di onset ya. Buat Tuhan kita, buat Raja kita di atas segala raja. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saya katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai. Mari semuanya buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mau dalam hatiku, batas semangat takkan hilang. Sebab Tuhan kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Masih ada sukacita? Ayo dong lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Berikan jarak Bapak Ibu Saudara yang kanan kiri. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Jangan malu, jangan lihat kanan kirimu, bersorak-sorak seperti jawat menari. Amin, 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 amin. Tolong tangannya diangkat buat Tuhan kita dong. Haleluya, puji nama Tuhan kita. Haleluya. Are you ready? Haleluya. Ku ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sebab sukacita surga nyata memenuhi setiap hidup Anda dan hidup hamba-Mu dan hidup saudara-saudara yang hadir di Zoom. Sebab itu Tuhan selalu baik dan selalu baik, teramat baik. Berikan suara-suara kemuliaan lebih dan lebih lagi hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Gak ada yang capek di sini ya. Buat Tuhan tidak ada yang capek Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara melakukan kegiatan setiap minggu dari Senin sampai Sabtu. Masa buat Tuhan berapa jam aja udah capek? Ini bukan berapa jam, berapa menit ya. Masih ada sukacita? Katakan kanan kiri, tetap kuat. Tetap kuat di Zoom. Karena katakan kanan kiri, tetap kuat untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersukacita dalam Tuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. katakan sekali lagi, sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita sama-sama katakan. Amin.
Lebih meriah lagi, katakan. Sebab Tuhan Maha besar, Engkau yang terpuji, lebih dahsyat dari segala. sebab Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat, menghancurkan musuh. Katakan. Ceritakanlah Amin. kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya Yang sungguh yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. sebab Tuhan Tuhan yang besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala. sebab Tuhan Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Amin. dahsyat menghancurkan dosa. Katakan sebab Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala bangsa. lebih tinggi lagi dong tangannya buat Tuhan. Maha besar, amin. Dan Sangat terpuji, berkuasa dahsyat menghancurkan musuh. One more time. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Kuasanya dahsyat. Sebab tiada nama lain selain daripada nama Yesus. 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 Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Dan juga akan ada news dari Evata. Silakan untuk doa offering. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak bawa Tuhan di segala macam apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan ini Tuhan. Biar kami memberikan Tuhan dengan segala keikhlasan kami Tuhan. Segala kerendahan hati kami Tuhan. Segala kemampuan kami Tuhan. Dan tidak ada perhitungan Tuhan di mata Engkau Tuhan. Ini kami memberi Tuhan. Apa yang kami beri Tuhan. Biar ini menjadi yang terbaik Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum Tuhan di depan-Mu Tuhan. Terima persembahan ini Tuhan. Di dalam sukacita. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan sambil kita melihat news berikut ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara Ungga dan inilah Evata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya Evata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian
untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi informasi yang tertera berikut ini. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya serahkan pada Ibu Yani untuk doa syafaat. Cek. Kecilin lagi dikit. Iya. Bapak yang cek. Tempel. Cek. Gedein lagi dikit. Cek. Ya. Jadi suratnya ketika datang ke tempat tinggal itu jadi Mari kita naikkan syafaat. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang penuh kasih. Di kesempatan hari ini Bapak, kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami akan membaca ayat Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau mengangkat doa kami kepada bangsa Indonesia di dalam masa-masa menantikan pemilu tahun 2024. Apapun yang akan menjadi pilihan kepala negara Indonesia, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih. Engkau akan memilih kepala negara Indonesia, bukan atas rakyat yang memilih, tetapi Engkau sendiri yang punya otoritas bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia ini mempunyai bangsa yang makmur, bangsa yang punya ekonomi secara mapan, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, tidak ada kemiskinan, semuanya boleh berjalan dengan baik untuk bidang ekonomi, sandang pangan, untuk pendidikan, untuk keamanan, semuanya ya Bapa boleh dapat berjalan dengan semestinya. Bapa, kami mau membawa seluruh kepemimpinan dari atas sampai bawah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Bapa, Engkau berikan keamanan terutama pada saat pemilu nanti kurang beberapa hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh berjalan, pemilu ini boleh berjalan dengan aman dan tenteram ya Bapa. Engkau memakai aparat-aparat pemerintah di Indonesia ini agar mereka punya rasa yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh berperan sebagaimana mestinya dan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Australia dalam kepemimpinan Menteri Anthony Albanese ya Bapa.
Engkau memberikan dia roh yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Australia boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga mau membawa doa buat kota Sydney, di mana gereja Efata berdiri ya Bapa. Engkau memberkati kota Sydney ini ya Bapa. Engkau kirimkan banyak jiwa untuk datang berbondong-bondong beribadah di gereja Efata Sydney ya Bapa. Dari utara, timur, barat, selatan ya Bapa. Engkau pakai gembala sidang senior pastor Jimmy ya Bapa. Biarlah Tuhan segala hikmat, pengetahuan, marifat Engkau turunkan atas dia, sehingga dia dapat menjalankan, mengembalakan jemaat-Mu dengan benar-benar otoritas yang daripada Engkau ya Bapa. Engkau memberkati Pastor Neni ya Bapa, sebagai seorang pastor, seorang istri, seorang hamba Tuhan. Engkau memberkati dia di dunia sekuler pekerjaan. Engkau memberkati, tambahkan dia, buka tingkap-tingkap langit bagi dia, curahkan berkatnya buat Pastor Neni ya Bapa. Biarlah Pastor Neni boleh menjadi pastor gembala Efata, mendampingi suaminya ya Bapa, juga mengembalakan domba-domba-Mu di Sydney dan di Indonesia ya Bapa. Juga kami mau berdoa buat anaknya Rafael ya Bapa, di dalam pendidikannya, pekerjaannya Tuhan, Engkau pakai dia sebagai seorang anak muda yang adalah garam dan terang, yang adalah karakter Kristus yang dapat dilihat oleh teman-teman di sekitarnya, sehingga melalui Rafael bisa berdampak bagi banyak orang, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap mulut mengaku bahwa hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau membawa doa buat jemaat, buat para pester pembantu yang kami tidak bisa menyebutkannya satu demi satu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati usahanya ya Bapa, semuanya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau membawa doa untuk Sunday School, untuk Ibu Reni, untuk Ibu Novi, baik yang ada di Sydney dan di Indonesia. Juga Engkau memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga melalui Kids Ministry ini Bapa boleh boleh mendatangkan banyak jiwa melalui Sunday School anak-anak ini Bapa. Dengan anak-anak ini mereka boleh membawa keluarga mereka, mungkin orang tua mereka yang belum percaya Yesus, melalui kehidupan mereka keluarga orang tuanya dapat dimenangkan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi misionaris yang ada di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Engkau memperlengkapi mereka dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada Bapa. Di daerah terpencil sekalipun ya Bapa, di daerah yang sulit sekalipun ya Bapa. Tuhan, Engkau pakai mereka, Engkau siapkan kebutuhan mereka ya Bapak, sehingga mereka tidak kekurangan. Kau kuatkan roh dan jiwa mereka, sehingga mereka dapat menjalankan misimu di muka bumi ini ya Bapak. Juga Engkau memberkati ya Bapak anak-anak yang disponsori oleh gereja Efata yang berstudi di STTBI Jakarta ya Bapak, baik yang sudah lulus maupun yang akan lulus. Engkau memberkati sehingga mereka boleh menjadi alat kerajaan-Mu di muka bumi ini. Banyak jiwa dimenangkan, itulah amanat agungmu. Matius 28 ya Bapa. Di dalam Injil Matius ya Bapa, Engkau berfirman, dan bukan saja firman-Mu, tetapi inilah amanat agungmu ya Bapa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku Tuhan Yesus menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih ya Bapak, kami adalah hamba Tuhan. Kami bukan sekedar jemaat biasa, tetapi kami adalah murid Kristus yang harus mengerjakan amanat agung ini ya Bapak, sehingga amanat agung ini boleh tergenapi dan tidak ada jiwa yang tidak terselamatkan, tapi semua jiwa dapat
diselamatkan dan tidak ada yang binasa di muka bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa, Engkau luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa doa khusus buat Ephata yang ada di Malang ini ya Bapa. Terima kasih segala penyertaan-Mu ya Bapa, sempurna bagi gereja Ephata Malang ini ya Bapa. Dan kami mengklaim janji firman-Mu, iya dan amin, bahwa 1-2 orang berkumpul, disitulah Tuhan berkuasa, disitulah Tuhan hadir. Dan kami percaya bahwa gereja Ephata Malang ini akan menjadi gereja yang besar, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau pakai anak-anak-Mu, LRD, Sherin, semua yang hamba tidak sebutkan namanya satu persatu. Biar mereka boleh menjadi murid-Mu, bukan sebagai pelayan saja, bukan sebagai pengerja saja, tetapi mereka menjadi murid-Mu yang taat dan setia. Taat dan setia. Setia adalah murid-murid yang dapat diandalkan dan dipercaya di dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Juga hamba-Mu ini Bapa yang penuh dengan segala kekurangan, tetapi hamba percaya hamba akan dipakai terus dengan luar biasa, sehingga jemaat-Mu ini boleh menjadi berkat melalui kami semua yang Engkau pakai ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yani. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Makasih Tuhan. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan aku punya Tuhan. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar.
apakah percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya serahkan kepada Pastor Sylvie. Amin. Kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami di sini bersatu bersehati Tuhan mendengar firman Engkau. Tuhan, Tuhan urapi kami semua yang ada di sini Tuhan. Jauhkan kami daripada roh tidur, jauhkan kami daripada roh jahat Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang selalu melingkupi kami Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan, pilikan mata kami Tuhan, sehingga bisa firman Tuhan bisa masuk ke dalam rema di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di Malang, yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Terima kasih di pagi hari ini. Saya akan membawakan tema yaitu kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Seperti puji-pujian yang sebelum kita memulai firman ini, kita sudah mendengar bahwa kuasanya dahsyat, tidak tertanding. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita membahas tentang Yeremia 17 ayat 5-8. Apakah ada yang bisa volunteer membacakan Yeremia 17 ayat 5-8? Mari yang ada di onsite maupun di Zoom, di online. Yeremia 17 ayat 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ita sudah volunteer membacakan Yeremia 17 ayat 5-8. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Kenapa kita katakan bahwa Tuhan kita itu baik? Karena Allah selalu mengasihi kita semua. Baik yang di onsite, baik yang di Zoom, maupun saya sendiri, maupun siapapun itu. Di sini sebelum kita memulai, kita akan berbicara tentang kuasa Tuhan, yaitu berkat dan kutuk. Dua hal yang sangat berbeda. Yang satu positif berkat, yang satu negatif adalah kutuk. Tetapi di sini, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu maupun saya, kita semua mengetahui bahwa 4 hal yang sangat disukai oleh Allah, yaitu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, dan kita terakhir yaitu mengucap syukur. Apabila hati kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa, memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Tetapi apabila hati kita jauh dari Tuhan, kita mengharapkan manusia, kita menjadi sombong. Oleh sebab itu, Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berbicara tentang kutuk dan hati. Seperti kita yang tahu, kata inti dari Yeremia 17 ayat 5 yaitu kutuk dan kedua hati.
Dua hal yang sangat berbeda. Manusia tidak dapat melihat hal-hal yang baik dalam arti hal-hal yang positif. Itulah manusia. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, itu yang datang kepada manusia itu sendiri, tapi manusia itu nggak bisa mengambil keuntungan atau berkat yang datang dari Tuhan. Manusia itu nggak bisa melihat. Yang dia hanya bisa melihat apabila dia susah, dia akan mencari manusia, dia tidak akan mencari Tuhan. Karena manusia adalah wujud yang dapat kita melihat. Sehingga kita selalu mengandalkan manusia. Oh, saya pergi minta tolong si A akan bantu saya mungkin. Apabila saya pergi ke si B akan membantu saya. Saya pergi ke si C akan membantu saya. Tetapi, kenapa manusia susah mencari Tuhan? Di mana Tuhan? Sebab kita tahu Tuhan adalah roh yang tidak dapat kita melihat. Tuhan itu nggak kelihatan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sementara manusia itu kelihatan wujudnya. Saya bisa melihat suami saya bisa melihat teman-teman saya bisa melihat orang di sekelilingi saya mencari mereka. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Yang Tuhan inginkan, kita mencari Tuhan. Manusia mencari manusia pada saat mereka mempunyai masalah. Masalah yang tidak bisa diatasi. Mereka terjepit. Mereka terdesak. Tidak ada jalan keluar. Sehingga ada keputusasaan dalam diri mereka. Mereka putus asa. Keputusasaan ini yang membawa mereka mencari Tuhan. Wow, keputusasaan. Pada saat manusia putus asa, dia mencari Tuhan. Apakah hal itu baik? Apakah hal itu buruk? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita jangan mencari Tuhan kalau kita dalam keadaan kepepet. Tuhan nggak mau. Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa. Setiap hari kita harus memuji. Setiap hari kita harus menyembah. Setiap hari kita harus mengucap kata syukur. Apapun yang terjadi, mempunyai pendapatan kecil, mempunyai pendapatan besar, ucap syukur dalam segala hal. Kita percaya masa depan kita, rancangan Tuhan, bagus buat kita semua. Kenapa kita jangan cari Tuhan kalau kita kepepet? Yang harus kita lakukan adalah setiap hari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Yesus. Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita memupuk kerohanian kita membangun kerohanian kita dengan sesama jemaat yang ada. Dengan kata lain, kita mempunyai kegiatan-kegiatan. Seperti kegiatan aktivitas-aktivitas yang telah tersedia. Yang gereja menyediakan untuk kita semua, yaitu kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama, kita sudah memulai dengan step langkah pertama. Setelah itu, kita belajar tentang firman Tuhan. Kita diskusi. Kita renungkan firman Tuhan. Kita mempelajari lebih dalam. Sehingga pengetahuan Alkitab. Sehingga firman Tuhan itu bisa kita resapi. Kita renungkan. Karena Alkitab berkata kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar firman Tuhan secara bersamaan dan juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakukan yang membangun spirit kita, kerohanian kita terhadap teman kita atau jemaat kita atau sesama kita, itu membangkit spirit kita. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun permasalahan kita, kita tidak mencari manusia. Yang kita cari adalah Tuhan. Karena ada spirit. Spirit mendengar firman Tuhan, spirit membaca firman Tuhan, spirit berdiskusi dengan firman Tuhan, spirit untuk berdoa, dan terakhir spirit mengucap syukur. Ucap syukur adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita manusia setiap hari. Karena dengan tidak ada ucapan syukur, itu berarti kita tidak mempunyai rasa berterima kasih, kita tidak selalu, orang bilang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Padahal belum tentu rumput tetangga hijau. Itu adalah palsu. Mungkin dia beli rumput palsu dan dia taruh. Wow, hijau. Padahal sebenarnya itu semua
fake, itu semua bohong. Mungkin dia pakai kartu kredit dan dia taruh rumputnya hijau. Tetapi akhirnya dia harus membayar setiap bulan. Akhirnya kehidupannya jadi kacau. Jadi kita harus mengerti. Di sini saya akan membahas tentang hati. Hati adalah sebuah organ tubuh manusia yang sangat penting. Kata hati adalah bersamaan dengan kata suara hati. Kadang-kadang orang suka bilang, iya hatiku begini ya, itu berarti suara hati. Atau hati nurani kita. Suara hati atau hati nurani kita itu bersamaan dengan perasaan. Apabila perasaan atau hati nurani kita sudah jauh dari Tuhan, itu berarti kita tidak mengandalkan Tuhan kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam kehidupan setiap hari, aktivitas kita setiap hari. Itu kita mengandalkan diri kita. Jika kita sudah tidak mempunyai hati dengan Tuhan. Tetapi hati, dengar bapak-bapak ibu-ibu, tetapi hati yang dekat dengan Tuhan, ia akan tahu bahwa dengan siapa dia akan bersandar. Hati yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu dengan siapa dia bersandar. Tetapi hati yang jauh dengan Tuhan, dia akan semakin jauh dengan Tuhan. Dia tidak akan tahu dengan siapa dia bersandar. Begitupun semua yang baik Tuhan berikan kepada mereka. Arti kata kutuk, ya. Begitupun semua yang baik Tuhan berikan kepada mereka yang dikutuk. Kutuk di sini, yang saya bahas di sini secara bukan yang luas, tetapi spesifik di sini berarti adalah perbuatan-perbuatan manusia atau perbuatan-perbuatan orang itu yang tidaklah benar. Kenapa tidak benar? Karena dia mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tetapi harus kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang tidak ada tertandingi. Karena kenapa? Tuhan juga memberikan matahari yang diciptakan matahari untuk kita, orang percaya, dan juga kepada orang yang mengandalkan manusia, yang itu dikutuk. Kata kutuk ini karena mereka mengandalkan manusia. Jadi Tuhan memberikan matahari. Mereka juga yang orang tidak benar juga bisa menikmati matahari. Dan juga orang yang benar bisa menikmati hujan. Datangnya hujan silih berganti. Orang yang benar bisa menikmati hujan. Orang yang tidak benar juga menikmati hujan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan sayang sama kita semua. Baik orang benar maupun tidak benar, sama-sama semua menikmati matahari, menikmati hujan, menikmati oksigen. Karena Tuhan menyediakan semuanya itu untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa kata kutuk di sini, yang saya maksudkan di sini adalah kata kutuk bahwa orang yang mengandalkan orang atau manusia mengandalkan manusia. Di sinilah yang saya katakan tadi kata kutuk. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kata semak bulus di padang belantara, Bapak Ibu. Kata semak bulus adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga kehidupannya menjadi kering. Kerohaniannya kita menjadi kering. Kita tahu kehidupan ini ada yang mengandalkan koneksi, ada juga yang mengandalkan Tuhan. Ya, tentu kita hidup kita mengandalkan koneksi, jalan pintas, pathway. Tetapi kita nggak boleh lupa kalau kita juga harus mengandalkan Tuhan. Sebab manusia yang mengandalkan koneksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti manusia yang mengandalkan manusia untuk kepentingan pribadi, seperti posisi. Ini sering terjadi, ya. Ini secara umum, contoh secara umum sering terjadi. Posisi, karir,
jabatan, dan lain-lain. Manusia ingin dihormati. Manusia ingin segala sesuatu yang baik. Tetapi manusia itu lupa bahwa yang memberikan posisi, jabatan, karir, itu semua Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencampurkan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memiliki hal tersebut. Walaupun manusia itu dia pintar, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun manusia itu dia pintar, dengan banyak siasat, mungkin dia pintar, banyak siasat, IQ-nya tinggi, wow, dia the best, paling pintar, tetapi di mata Tuhan, manusia tersebut adalah semak bulus. Karena apa yang kita bangun itu akan runtuh karena di dasar hati manusia itu tidak ada Tuhan. Jadi kita kembali lagi dengan kata hati. Jika kata hati kita tidak ada Tuhan, apapun yang kita bangun itu akan runtuh. Apapun yang kita bangun itu akan sia-sia. Semua tidak akan bisa terjadi. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan bukan berarti orang tersebut tidak menerima berkat banyak. Bukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Berkat itu bukan uang. Ya. Berkat itu bukan jabatan. Tetapi berkat itu adalah damai sejahtera yang dicari orang-orang banyak, yang dicari segala bangsa. Berkat damai sejahtera itu bapak-bapak yang dicari. Saya juga ucap syukur jika berkat damai sejahtera itu datang kepada saya setiap hari. Itu ucapan syukur yang tidak pernah berhenti-hentinya. Karena itu yang dicari segala bangsa, ucapan syukur. Berkat itu bukan saja adalah materi, Bapak Ibu. Jika kita berkata materi, itu berarti seperti keuangan. Similar, persamaan. Tetapi berkat itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu bagaimana? Pada saat kita membutuhkan pekerjaan, kita berdoa. Tuhan memberikan waktu yang tepat pada kita, itu adalah berkat. Pada saat yang kita mencari sesuatu, kita mendapatkan barang yang tepat yang kita butuhkan, itu adalah berkat. Itu berkat, Bapak Ibu. Jadi berkat itu bukan saja keuangan, tetapi berkat itu juga adalah waktu. Waktu yang tepat buat kita. Apabila kita mencari pekerjaan, kita mendapatkan. Itu waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Apabila kita mencari sesuatu, kita tidak bisa mendapatkannya. Tetapi Tuhan menyediakan dengan waktu yang tepat. Itu adalah berkat. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan manusia mengandalkan manusia adalah mempunyai kekeringan rohani. Kenapa kekeringan rohani? Karena dia tidak bisa mencari yang bisa diandalkan. Padahal yang bisa diandalkan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Dia juga mempunyai kuasa atas saya. Dia juga mempunyai kuasa atas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu Tuhan kita. Kuasanya tidak terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak terbatas. Kita masih hidup, kita masih bernapas dengan oksigen yang gratis, kita mengucap syukur. Saya ini selama di Indonesia hampir 1 bulan, saya susah bernapas. Kalau saya hirup polusi di luar sedikit, semalam saya pergi jenguk keponakan suami saya yang masuk UGD. Saya tunggu Grab datang jemput saya. Pas saya hirup polusi, saya susah bernapas. Suami saya bingung, kamu kenapa? Saya bilang, saya susah bernapas karena polusi. Saya tidak bisa polusi dari kecil, alergi. Jadi saya sesak bernapas. Dia bingung. Dia lihat saya napasnya nggak bisa. Tetapi saya ucap syukur dalam segala hal. Walaupun tersendat-sendat, saya bisa bernapas. Saya tidak perlu pakai oksigen. Saya ucap syukur karena Tuhan baik. Ucap syukur sangat penting. Saya tidak boleh bilang, oh Tuhan, kenapa saya susah bernapas? Kenapa di samping saya, suami saya bisa bernapas dengan baik? Kok saya susah bernapas, Tuhan? Saya tidak pernah berkata-kata demikian, tetapi saya ucap syukur. Karena kenapa? Saya tidak memakai oksigen. Saya masih diberi kesempatan. Saya pulang di rumah, napas saya normal kembali.
Saya mandi, saya cuci muka, saya duduk, saya berdoa, saya minta waktu kepada Tuhan. Karena tahun baru Imlek, kita semua sibuk, ya kan? Kita semua sibuk, kita rayakan Imlek, kita berkunjung ke rumah keluarga, kemana-mana. Saya ucap syukur itu semua bisa kita lalui dengan baik. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita yang dikasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus ucap syukur. Seperti firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam diri kita, zaman boleh susah, zaman boleh ada masalah, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ini janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati loh. Tuhan tidak berkata terkutuk, tetapi Tuhan berkata diberkati orang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah kehidupan yang mempunyai rendah hati dan menjauhi kejahatan. Jika kita manusia hidup, kita berkata, oh saya ini orang yang rendah hati loh. Oh saya ini orang rendah hati loh. Itu berarti orang tersebut adalah sombong. Karena orang yang rendah hati, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu apakah orang itu rendah hati atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu tentang kita. Oleh sebab itu, jikalau kita berdoa, Tuhan, lihatlah hati ini. Jika hati kita ini salah, jika hati kita ini ada bengkok-bengkok dikit, tolong Tuhan, luruskan hati kita, ubahkan hati kita menjadi yang lebih baik. Jika kita punya salah, kita punya dosa, kita punya kesombongan, kita harus cari Tuhan, luruskan. Sehingga apa yang kita didoakan, Tuhan mendengar. Doa orang benar, besar kuasanya. Kenapa dikatakan doa orang benar besar kuasanya? Karena kembali lagi dari hati. Hati itu sangat penting, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Jika kita mempunyai masalah dengan keluarga, mempunyai masalah dengan teman, mempunyai masalah dengan siapapun, hati kita nggak baik, lebih baik kita pergi, ngomong, saya minta maaf ya. Kata maaf itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat meluluhkan hati orang. Orang kalau sedang marah terus pada kita bilang maaf ya saya salah tadi. Langsung itu dia punya darah turun. Dia nggak akan naik darah lagi. Itu yang saya alami selama saya bekerja di Australia. Saya bekerja jika saya punya atasan lagi marah-marah, baik itu benar atau salah, saya selalu berkata, maaf, nanti saya perbaiki lagi. Saya buat yang terbaik. Jadi saya meredakan amarahnya dia. Bukan berarti saya mau menjilat orang tersebut. Tetapi bagaimana? Kata maaf bukan berarti kita kalah. Tetapi kata maaf itu membuat semua menjadi damai. Oleh sebab itu, kita butuh Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, kita nggak mengandalkan Tuhan. Susah sekali orang yang bersalah sama kita. Susah sekali kita yang bersalah sama orang tersebut. Susah sekali kita berkata-kata maaf. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, kita butuh Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan. Pagi, siang, malam. Renungkan firman Tuhan bukan berarti kita baca saja, tapi kita renungkan. Oh, Tuhan berkata apa? Kita harus melakukan. Dengan kata lain, kita harus taat kepada Tuhan. Taat adalah kunci dari segala kunci. Jika kita tidak taat, kita sombong saja sudah nggak taat. Satu kata kunci, berkat yang datang dari Tuhan buat kita adalah taat. Tuhan berkata, Tuhan senang berdoa, Tuhan senang dipuji-puji, Tuhan senang kita menyembah Dia, Tuhan senang kita mengucap syukur. Itu lakukan, kita harus taat. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita.
Karena Tuhan tahu keterbatasan kita, dan kita juga tahu kita adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Sehingga kita berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Kita berharap, jangan pada saat kita tersesat, kita Tuhan. Tetapi setiap hari kita hanya berharap pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Jadi di sini, manusia atau orang yang mengandalkan Tuhan, artinya orang tersebut suka berdoa. Suka merenungkan firman Tuhan. Dan suka selalu berkata-kata syukur. Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, dia akan selalu berdoa. Dia selalu mengucap kata syukur. Saya sekarang ini berada di Indonesia. Lifestyle Australia dan Indonesia totally different 100%. Tetapi saya harus mengucap syukur. Saya masih dikasih oksigen. Saya masih dikasih berkat. Karena saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita lanjut lagi, Yeremia 17 ayat 8. Di sini firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wow, pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Akar. Tidak perlu kita siram ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas teriknya. Dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mantap sekali ini ayat ini. Sangat mantap. Benar, sangat bagus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tapi Tuhan berkata datangnya panas juga. Daunnya tetap hijau, dia tidak menguning. Yang nggak khawatir apabila terjadi kemarau. Dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah dan selalu berbuah dan berbuah setiap hari. Firman Tuhan di kitab Yeremia 17 ayat 8 sama seperti yang kita buka di Mazmur 1 ayat 3. Mazmur adalah ayat kesukaan saya ya. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Selalu menghasilkan buah, setiap hari menghasilkan buah. Nggak layu. Nggak kering. Tapi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana itu bisa berhasil? Yaitu satu, kita taat. Taat berdoa. Taat memuji Tuhan. Taat menyembah. Taat mengucap syukur. Kita selalu ada di dalam aktivitas-aktivitas doa. Kita selalu ada dalam aktivitas-aktivitas merenungkan firman Tuhan, yaitu Bible study. Belajar Alkitab bersama-sama. Kita selalu berkumpul dalam suatu komunitas. Ada yang sakit, kita datang menghibur, kita datang berdoa buat mereka. Ada yang kekurangan di dalam kerohanian, kita datang membantu, kita kuatkan mereka dengan doa. Kita berdoa buat mereka. Itu yang Tuhan inginkan. Tertanam seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti hidup kita, diri kita yang sudah tertanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah air kehidupan. Kalau kita sudah tertanam di dalam Tuhan Yesus, adalah sebuah air kehidupan yang mana hati kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak akan mencari yang lain. Apapun yang terjadi, waktu silih berganti, musim silih berganti, tetap saja kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Artinya begini Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan, berarti kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan kita semua. Atau kita bersandar kepada Tuhan,
adalah sebuah pemahaman bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Satu-satunya sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus yakin. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tumpuan kita. Maka Allah akan sanggup menanggung semua perkara. Semua masalah yang kita miliki, Allah sanggup menanggung semua. Semua perkara loh. Semua. Kata semua berarti semua. Bukan cuma satu perkara. Semua perkara Tuhan sanggup. Masalah yang kita pikul, Tuhan sanggup menanggung perkara. Berarti Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hebat. Tuhan kita berpengertian. Tuhan kita selalu ada di kita, di hati kita. Kalau kita membuka hati kita buat Tuhan, Tuhan itu melekat pada kita, udah masuk dalam hati. Kita nggak jauh-jauh dari Tuhan. Kita taat, kita semua. Tuhan. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Setelah kita bertumpu kepada Tuhan, kita udah benar-benar nih tertumpu kepada Tuhan, barulah kita akan menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita nggak bertumpu kepada Tuhan, kita nggak akan naruh harapan. Harapan itu datang jika kita berharap bertumpu kepada Tuhan. Jika kita tidak bertumpu kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan menaruh harapan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan kutuk. Maka Tuhan berkata, berkat itu datang apabila kita taat kepada Tuhan. Berkat itu datang apabila kita mengenalkan Dia. Dia senang loh. Tuhan itu senang kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita mencari Tuhan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf saya batuk, suara saya habis memang saya juga lagi sakit. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita taat, cuma satu saja yang Tuhan inginkan. Satu kata, taat. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Ketaatan, saya tidak ngomong ketaatan, saya tidak ngomong awalan dan akhiran, saya ngomong satu kata dasar. Taat. Satu kata taat. Percaya, apapun perkara kita, Tuhan sanggup memikul. Taat berdoa, taat memuji, taat menyembah, dan taat mengucap kata syukur apapun yang terjadi. Saya percaya, berkat itu mengalir buat kita, orang yang percaya. Orang yang percaya, orang benar. Tuhan memberkati kita semua. Jadi, di sini kesimpulan saya, pagi hari ini, firman Tuhan mampu menanggung perkara-perkara yang mustahil. Tuhan mampu, karena Dia mempunyai kuasa di hidup kita. Tuhan mempunyai kuasa di kehidupan kita, di hidup kita. Dalam artinya, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, dan kita tidak boleh, karena kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Di sini, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya hanya bisa berkata di pagi hari ini cuman satu kata, yaitu kita taat. Kita taat, pasti kita akan setia. Kalau tidak ada kata taat, kita tidak akan setia. Satu, taat. Itu saja firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya hanya memberikan 4 ilustrasi, yaitu Yeremia 17 ayat 5-8. Untuk Bapak dan Ibu semua, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Silvi, luar biasa. Siapa yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri, sama-sama kita mengangkat satu pujian ini lagi tuh. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang sangat memberkati Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
imanku bersepakat percaya kuasanya. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, dan tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan bagimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, dan tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima kemenangan bagimu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy untuk tutup doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas firman-Mu yang sekarang. Tuhan Yesus dalam menderita dan mati di kayu salib, dan besar kasih-Mu pada manusia. Amin. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah study-Mu, Amin. diberkatilah keluar dan masuk-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah sistem imunmu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena Tuhan yang Engkau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Amin. Dia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sehingga pada saat Engkau duduk, Engkau lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu dan kebenaranmu, dan juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di surga memelihara hidupmu, kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus, dan pernyataan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. Amin. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Sedikit pengumuman tambahan dari Ibu Sharon, silakan sebelum kita meninggalkan tempat sini. Terima kasih untuk Pastor Sylvie, untuk semua yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati, berkat melimpah.
menyertai Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu.